Sejarah mengajarkan kita satu hal, kekuasaan jarang jatuh karena serangan besar. Kekuasaan runtuh karena dipreteli pelan-pelan melalui opini. Dan hari ini, opini tersebut telah terbentuk. Dan lebih jauh lagi, dalam pembicaraan internal yang ia ungkap sendiri, ada diskusi siapa yang harus diserang lebih dahulu, presiden atau wakil presiden atau dua-duanya. Kita harus mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka siapkan? Karena jika memang ada gerakan besar, lalu kenapa tidak dilaporkan sebagai ancaman negara? Kenapa justru dibicarakan sebagai momentum politik? Sebelumnya Saiful Mujani, dan dari informasi yang saya dapat, mereka yang hadir adalah Saiful Mujani sendiri, Ubaidillah Badrun, Sukidi, Setio Wibowo, Ferry Amsari, dosen yang dari Padang itu, Almas Safrina, Lucius Karus, dan Islah Bahrawi. Sekarang, ketika elit mulai berbicara gerakan besar, kita harus waspada. Karena ini bukanlah sekedar analisa. Ini bisa jadi tanda sesuatu sedang disiapkan. Ketika nama-nama besar disebut dalam satu narasi gerakan, ini bukan lagi isu biasa. Ini bisa jadi peta kekuatan yang sedang disusun. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan, kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI, waktu acara di BI itu presiden juga datang. Saya melihat bagaimana presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani, Ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Di negeri ini, kita tidak sedang kekurangan kritik. Yang kita hadapi hari ini adalah upaya membangun ketakutan. Ketika seseorang wakil ketua DPD RI Tamsil Lindrung, dia berbicara tentang gerakan besar di bulan Juni. Bulan Juni atau bulan Juli ya, telinga saya agak kurang jelas menangkap kata-katanya. Pertanyaannya bukan lagi ini adalah analisa atau peringatan, atau ini kekhawatiran, atau juga justru pengkondisian. Karena kalimatnya jelas, ini bukan hanya sekedar membaca situasi, ini mulai mengarahkan skenario. Nama Presiden Prabowo disebut sebagai pihak yang bisa jadi korban.
Sementara Wakil Presiden Gibran yang bisa diuntungkan. Di titik ini sekilas kelihatan seperti membela Presiden Prabowo. Silakan analisa sendiri. Dan analisa dia itu bukan lagi analisa netral. Itu adalah framing. Dan pertanyaannya adalah kenapa skenario seperti ini sudah dipetakan dari sekarang dan lebih dalam lagi. Ia menyebut nama-nama orang yang bukan biasa. Ada Yusuf Kala, ada Ahmad Muzani, ada Luhut Binsar Panjaitan, dan yang menarik, ia juga menyebut sosok Gatot. Jadi ketua kita Pak Gatot, demikian kata-katanya. Pak Gatot itu sebagai ahli strategi, ketua mereka. Apakah yang dimaksud adalah Gatot Nurmantio? Saya tidak mau menjawab. Tapi jika iya, maka ini bukanlah diskusi biasa. Ini adalah lingkar tokoh-tokoh besar berpengaruh dan tentu saja sangat berpengaruh di negeri ini. Kita juga sama-sama tahu bagaimana bencinya Pak Gatot tersebut kepada Pak Jokowi. Dan belum berhenti sampai di situ. Nama Safri Samsudin juga disebutkan. Orang yang disebut tahu betul peta kekuatan, terutama kekuatan Solo dan kekuatan Luhut. Apakah ini kebetulan? Dan dia katakan Presiden butuh bantuan. Ya, dia katakan Presiden butuh bantuan dari kekuatan lain. Tentu saja yang dia maksud kekuatan lain itu adalah kekuatan Solo. Dan Tamsil juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo kelihatan sekali tertekan oleh Pak Luhut. Apa ini? Framing atau apa? Lalu ini terlihat seperti apa? Ini bukan lagi sekedar kekhawatiran. Ini seperti pemetaan kekuatan dan simulasi konflik kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan, ada diskusi lebih baik menyerang presiden atau wakil presiden lebih dulu. Ini jelas bukanlah kritik. Ini bukan demokrasi sehat. Ini sudah masuk ke wilayah strategi tekanan politik yang terarah. Dan kemudian muncul kalimat yang tidak bisa kita anggap ringan. Kita harus siap menerima kepemimpinan baru. Dan ini bukan lagi kekhawatiran. Ini sudah seperti antisipasi perubahan kekuasaan. Pertanyaannya sederhana. Siap menerima atau sedang menyiapkan? Dan sekarang kita hubungkan dengan realita lain. Yusuf Kala meminta pemerintah menaikkan harga BBM. Dan kalau ini terjadi, kalau umpan ini dimakan oleh pemerintahan, tentu akan ada tekanan ekonomi. Tentu akan muncul keresahan rakyat. Dan kalau ini terjadi bersamaan, maka publik berhak curiga. Bahkan wajib curiga. Bahkan harus waspada. Bukan saja publik, presiden, dan semua anak buahnya, semua jajarannya perlu waspada. Sebab apakah ini hanya kebetulan atau memang ada pola lama yang kembali dimainkan? Ciptakan tekanan, bangun kegaduhan, lalu ambil momentum. Sejarah mengajarkan kita satu hal, kekuasaan jarang jatuh karena serangan besar. Kekuasaan runtuh karena dipreteli pelan-pelan melalui opini. Dan hari ini, opini tersebut telah terbentuk. Dan lebih jauh lagi, dalam pembicaraan internal yang ia ungkap sendiri, ada diskusi siapa yang harus diserang lebih dahulu. Presiden atau wakil presiden atau dua-duanya. Kita harus mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka siapkan? Karena
Jika memang ada gerakan besar, lalu kenapa tidak dilaporkan sebagai ancaman negara? Kenapa justru dibicarakan sebagai momentum politik? Sekarang kita perdalam. Ketika wacana kenaikan harga BBM dilempar ke publik dan kita tahu efeknya selalu sama. Harga naik, rakyat resah, suasana memanas, dan pertanyaannya sederhana. Apakah ini kebetulan atau bagian dari skenario tekanan? Karena dalam sejarah politik, pola ini bukanlah hal baru. Ciptakan kecemasan, dorong ketidakpuasan, bangun persepsi pemerintah lemah, lalu muncul sebagai penyelamat. Publik kita harus mulai sadar. Pemerintahan dan jajarannya juga harus begitu. Penjaga keamanan di negeri ini harus begitu juga lebih dahulu. Tidak semua yang terlihat seperti kekhawatiran elit. Itu murni kekhawatiran. Kadang itu adalah bahasa halus dari rencana yang belum berani diucapkan terang-terangan. Kalau benar-benar cinta negara, harusnya yang dilakukan adalah memperkuat stabilitas, bukan melempar isu yang justru bisa memicu kegaduhan nasional. Karena kalau benar-benar api itu menyala, yang terbakar bukan hanya kekuasaan, tapi kepercayaan rakyat dan masa depan bangsa. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila angin membawa kabar gelap, jangan cepat hati bersikap. Jika elit mulai berbisik rencana, rakyat wajib membaca makna. Bukan semua yang tampak itu nyata. Kadang tersimpan maksud di balik kata. Jika kuasa mulai digoyang perlahan, bijaklah kita rakyat menjaga ketenangan. Negeri ini bukanlah segelintir pemilih arah, tapi amanat jutaan jiwa yang tak boleh goyah. Saya Beni Budaya.